Sampai yang ketiga ya. Yang ketiga atau misi yang ketiga, membekali santri dengan keterampilan untuk bisa terjun ke masyarakat. Tadi yang pertama, skill yang saya sebutkan yang tadi ya, dulu itu ada keterampilan seperti menjahit, memasak. Kemudian berjalannya waktu berubah menjadi keterampilan menyablon, kemudian berjalannya waktu lagi karena keterampilan yang seperti itu sudah dianggap tidak diminati atau kurang sesuai dengan anak zaman sekarang ini. Dan sekarang ini insya Allah nanti diberikan keterampilan yang berupa desain grafis dan juga videografi itu. Kemudian yang kedua, keterampilan yang bersifat anak-anak itu jika berada di masyarakat itu menjadi supel dan prigel, karena di sini atau di Muwahhidun, di Pondok Muwahhidun diasah ada yang namanya organisasi santri Muwahhidun atau yang bisa kita sebut JTM, Jamiyah Tholabah Muwahhidun. Ini merupakan organisasi santri. Jadi di sini anak-anak diasah, kemudian diajari supaya anak-anak itu berkegiatan atau membuat kegiatan yang bersifat mereka itu mandiri. Jadi ada kegiatan, misalnya ada kegiatan event-event yang mereka harus laksanakan, ada lomba, kemudian mungkin ada seminar, ada kedatangan tamu, sehingga kita mengadakan acara-acara, dan yang mengerjakan semuanya mulai dari A sampai Z itu adalah anak-anak semuanya. Dan itu yang menjadikan anak-anak itu menjadi terbiasa dan terampil atau prigel dan supel. Karena kami mendapatkan laporan dari beberapa ustadz yang mengajar di sana-sana, artinya di mana anak-anak alumni Muwahhidun berada di universitas tersebut, itu ada yang mengatakan bahwa ketika ada event-event atau ada kegiatan yang menyelesaikan, yang menyelenggarakan dan menyelesaikan semuanya itu adalah anak-anak dari Pondok Muwahhidun, dan itu memang yang diajari dari sini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan. Ini ada 6. Yang pertama, meningkatkan keimanan santri, membentuk santri yang berakidah shahihah sehingga menjadi anak yang soleh, yang mampu mengamalkan ilmunya di dunia, yang bisa menjadi bekal di akhirat. Yang kedua, membentuk santri menjadi santri yang berakhlakul karimah, mampu menempatkan dirinya di masyarakat dan menjadi panutan bagi masyarakat luas. Yang ketiga, menanamkan pemahaman kepada santri untuk khusyuk beribadah dan membiasakan sholat berjamaah. Yang keempat, mempersiapkan santri menjadi kader ulama yang mampu menyebarkan pendidikan keagamaan sesuai dengan ajaran yang benar kepada masyarakat luas. Yang kelima, mendidik santri supaya lancar membaca kitab salaf untuk meningkatkan dan memperdalam pemahaman ilmu keagamaan. Dan yang kelima, mendidik dan membiasakan santri untuk terampil berbahasa Arab dan mahir mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tujuan ini juga nyantol ya dengan visi dan misi yang tersebut di atas. Kemudian informasi yang selanjutnya adalah di kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Muwahhidun. Kami di Pondok Pesantren Muwahhidun ini ada 3 kurikulum yang kita terapkan. Yang pertama itu kurikulum yang dari yayasan. Ini pelajaran akidah, syariah dan akhlak yang diajarkan dengan kitab berbahasa Arab, dan pelajaran nahwu shorof yang digunakan untuk mendukung kemampuan siswa membaca kitab. Jadi pelajaran ini sesuai dengan yang misi tadi ya. Jadi ini adalah ilmu dasar yang kita berikan kepada anak-anak, dan semua kitab-kitabnya itu adalah kitab yang berbahasa Arab. Yang kita contohkan kitab akidah. Kitab akidah ini dari yayasan sudah dibuatkan muqarrar khusus yang disusun oleh Mbah Yai sendiri. Jadi kitab ini tidak ada harokatnya, memang bersumber dari berbahasa Arab, dan ketika anak-anak mempelajarinya itu harus dengan ilmu alat,
harus menggunakan ilmu alat. Ilmu alatnya berupa nahwu dan shorof. Bisa ditunjukkan yang itu, Mbak. Nah, contohnya kitab Muqarrar Tauhid yang disusun oleh Mbah Yai. Ini ada 2 jilid. Jilid yang pertama ini diselesaikan di jenjang MTS selama 3 tahun. Kemudian jilid yang kedua ini diselesaikan di jenjang aliyah selama 3 tahun pula. Jadi 2 jilid ini memang sudah dipersiapkan untuk jenjang pendidikan 6 tahun. Jadi jilid pertama ini nanti anak-anak setelah 3 tahun atau kelas 9 itu ada tagihan yang namanya ujian munakosah. Dan jilid kedua setelah tamat jilid pertama kemudian dilanjutkan dengan jilid kedua. Dan jilid kedua ini nanti setelah kelas 12 itu nanti juga ada tagihan munakosah yang jilid kedua ini nanti yang menguji itu Mbah Yainya sendiri, dari pendirinya sendiri. Kalau jilid 1 insya Allah yang menguji nanti mudir pondoknya atau mungkin cucunya Mbah Yai untuk tahun depan, mungkin seperti itu. Dan kitab-kitab ini gundul, tidak ada harokatnya. Seperti ini Bapak Ibu ya, tidak ada harokatnya. Mungkin Bapak Ibu berpikir lah bagaimana itu cara membacanya kok tidak ada harokatnya. Ya alhamdulillah nanti putra Bapak Ibu di Pondok Pesantren Wahidun akan diajari untuk membaca. Jadi nanti alat pendukungnya itu ada mufrodat. Jadi anak-anak harus menghafalkan mufrodatnya. Kemudian ada nahwu shorof. Jadi anak-anak juga harus menghafalkan sorofnya, menghafalkan nahwunya dan memahami nahwunya. Setelah anak-anak sudah hafal mufrodat sebagian, kemudian sudah hafal sorofnya dan sebagian memahami nahwunya, maka diajak untuk praktek membaca kitab tersebut. Jadi memang kelas 7 nanti ya Bapak Ibu ya, pekerjaannya kelas 7 itu nanti memang menghafal, banyak hafalan, karena mereka masuk ke sini itu tidak ada hafalan. Sedangkan kitab-kitab yang diajarkan itu kitab-kitab yang berbahasa Arab. Jadi bahasanya itu tidak paham, jadi mereka harus menghafalkan mufrodat. Untuk Al-Burhan jilid 1 ini kalau tidak salah ada sekitar 700 mufrodat, 700-an mufrodat. Terus masih menghafalkan sorof, juga menghafalkan nahwu dan memahami nahwu. Kemudian juga masih ada kitab-kitab yang lain, kitab syariah, kitab fikih, kitab sirah dan lain sebagainya. Dan semuanya itu ada mufrodatnya masing-masing. Jadi kelas 7 nanti memang awal-awal itu pekerjaannya memang menghafal. Di samping itu juga nanti ada hafalan bahasa Arab yaumiyah atau hafalan bahasa Arab yang di pondok pesantren yang mereka itu kalau anak baru itu ada penyesuaian atau ada boleh tidak berbahasa Arab sekian bulan, 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan kedua itu masih ada toleransi ya, masih ada toleransi karena mereka masih menghafalkan mufrodat yaumiyahnya. Setelah mereka cukup untuk mau mufrodatnya, mereka kemudian diajak praktek untuk muhadasah, dan di sini nanti akan dibimbing oleh kakak-kakak kelasnya atau seniornya yang ada di organisasi santri tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga menggunakan kurikulum Kementerian Agama, yaitu pelajaran PAI yang biasanya ada 4 pelajaran itu, ada fikih, SKI, Quran hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian yang satu adalah bahasa Arab. Nah, ini kita di sini itu tetap kita ajarkan di jam reguler. Kita tidak menggunakan referensi dari KKMA atau KKM MTS yang berbahasa Indonesia, tapi kita ganti dengan menggunakan bahasa Arab. Misalnya fikih kita ganti dengan kitab asli bahasa Arabnya. Kemudian untuk SKI kita ganti dengan sirah itu juga kita berbahasa Arab. Kemudian untuk akidah akhlak itu adab akhlaknya kita ganti dengan buku atau kitab-kitab yang memang berbahasa Arab langsung. Jadi untuk tadi malam memang ada
di sosial media lagi rame tentang pelajaran PAI di madrasah, pelajaran PAI dan bahasa Arab di madrasah, yang kabarnya diganti atau dirubah seperti itu, tapi belum ada kejelasan. Kami juga masih menunggu kejelasannya dari Kemenak. Tapi insya Allah Pondok Pesantren Muwahhidun tidak terpengaruh dengan penggantian atau perubahan tersebut, karena kita ini adalah pondok pesantren. Jadi ketika mengajar itu sudah menggunakan kitab berbahasa Arab. Cuman harapan kami semoga untuk PAI itu nanti ya tidak ada ujian nasionalnya, tidak ada UMPN-nya. Jadi kalau tidak ada UMPN-nya itu nanti bisa mengurangi beban para santri. Kemudian yang ketiga, kurikulum Diknas. Ini pelajaran yang umum atau pelajaran yang biasa dikenal oleh anak-anak. Karena pelajaran ini sudah dikenal oleh anak-anak sejak SD ya. Ada IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Untuk yang di aliyah ya ada yang jurusan MIA itu ada fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya. Itu kurikulum yang biasa sudah dikenal oleh anak-anak sejak SD. Itu untuk kurikulumnya. Kemudian kita lanjutkan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Muwahhidun ini kita buat 6 tahun karena kitab tauhidnya itu dibuat 6 jilid dan itu harus diselesaikan selama 6 tahun di sini. Dan bagaimana kalau anak-anak lulus FTS ya yang sederajat dengan SMP, terus kemudian melanjutkan ke sekolah lain, itu berarti ya belajarnya di sini baru 50%. Jadi belum sesuai dengan visi dari Pondok Pesantren Muwahhidun. Kan kadar ulama berwawasan luas. Dan sudah dibuatkan kitab Muqarrar Tauhid oleh Mbah Yai sendiri. Dan Bapak Ibu ketahui ya bahwa kitab Muqarrar Tauhid yang dibuat oleh Mbah Yai itu jilid 1 ya, jilid 1 itu sudah diukur tingkat pemahamannya dengan anak usia SMP atau usia MTS. Nah, ini mungkin lain daripada yang lain ya. Mungkin di sana enggak ada. Karena memang disusun oleh Mbah Yai sendiri dan Mbah Yai sendiri yang mengetes atau mengukur kitab tersebut sehingga kitab tersebut itu sesuai dengan pemahaman anak usia tersebut, anak usia SMP atau MTS. Kemudian yang jilid 2 juga sama. Ini sudah diukur dan diteskan oleh anak yang usia SMA atau usia aliyah. Jadi Mbah Yai memang luar biasa. Jadi menyusun kitab itu tidak hanya menyusun tapi juga mengukur pemahaman anak dengan kitab tersebut. Apabila kalimatnya itu ada yang sulit dipahami anak usia tersebut, maka kalimatnya itu akan dirubah atau diganti atau mungkin dihilangkan. Supaya tujuannya apa? Supaya anak-anak itu mudah untuk memahami kitab tauhid yang berbahasa Arab langsung. Itu ya untuk jenjang pendidikan. Kemudian dari semua paparan saya yang tersebut di atas, ini tidak bisa lepas dari tenaga pendidik dan tenaga pendidik yang ada di Pondok Pesantren Muwahhidun untuk mapel agama. Karena mapel agamanya ini adalah referensinya adalah kitab-kitab yang berbahasa Arab, ya, kitab kuning ya istilahnya, kitab kuning. Maka yang bisa mengajar di sini itu adalah ustadz-ustadz yang memang bisa membaca kitab. Ustadz-ustadz yang tidak bisa membaca kitab tidak mungkin bisa mengajar di sini untuk mapel yang berbahasa Arab, untuk mapel pelajaran agama yang berbahasa Arab. Jadi ini dari lulusan negeri, ada dari Universitas Islam Madinah, Universitas Majma'ah Riyadh, kemudian Robito Al-Awaliyah Makkah, kemudian ada yang dari dalam negeri, itu ada yang Libya, itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang ada di Indonesia. Ini ada di Jakarta, ada juga yang di Surabaya, ada juga yang di Makassar kalau nggak salah ya. Kemudian yang ini ada juga yang dari Stiba Ar-Royah, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Royah di Sukabumi.
Kemudian yang umum ini ada perguruan tinggi negeri dari UNES, dari UNY, dari UGM, kemudian dari ITS, dan juga ada yang dari perguruan tinggi swasta juga, dari UMS, dari UMY, kemudian juga ada yang dari PGRI, dari berbagai macam itu untuk tenaga pendidikannya, untuk tenaga pendidiknya. Kemudian yang selanjutnya fasilitas pendukung yang ada di Pondok Pesantren Muwahhidun. Ini asrama, ya, asrama yang representatif tentunya secara fisik dan secara hati. Jadi representatif itu juga masalah hati juga, fisiknya bagus, kalau hatinya tidak kerasan ya titip ya Bapak Ibu. Ini kita atau di Pondok Pesantren Muwahhidun ini ada 2 pondok, yaitu Pondok 1 ini digunakan untuk Pondok Putri, dan Pondok Putra ada di jaraknya sekitar 700 meter dari Pondok Putri. Kemudian biasa ada ruang kelas seperti pondok-pondok yang lainnya. Kita ada ruang kelas, ada laboratorium komputer. Ini ada 2 ruang karena memang ada ujian nasional berbasis komputer, jadi saya rasa semua sekolahan mempunyai laboratorium komputer. Kemudian laboratorium IPA, perpustakaan, kemudian sarana olahraga. Ini ya, kemudian itu tadi gambarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitas pendukung pembelajaran. Tadi ini ditampilkan gambarnya, ada perpustakaan, ruang kelas, kemudian area pondok ya, area pondok 1, pondok 2 ya, area pondok 1 dan pondok 2 ini ditunjukkan. Mungkin ini hanya sekedar foto. Besok kalau Bapak Ibu datang langsung ke sini mungkin akan melihat langsung bagaimana keadaan Pondok Pesantren Muwahhidun. Itu yang berkaitan dengan pendidikan ya. Kemudian ini tambahan dari informasi yang kita berikan ini tentang alumni. Dari alumni Pondok Pesantren Muwahhidun, alhamdulillah ini ada yang mendapatkan beasiswa Arab Saudi dan Timur Tengah. Ini ada di Kairo, di Madinah, di Riyadh, di Thaibah. Kemudian ada yang di Sudan, Universitas Internasional Afrika itu di Sudan, di Libya, dan di Stiba Ar-Royah Sukabumi. Kemudian juga ada yang beasiswa Kemenak. Ini ada yang di ITS, UGM, dan UNER. Tapi ini zaman dulu untuk beasiswa Kemenak. Akhir-akhir ini kalau tidak salah 3 tahun yang lalu itu sudah tidak ada lagi beasiswa Kemenak. Beasiswa Kemenak sekarang itu sudah dibatasi. Jadi yang kerjasamanya itu bukan lagi ke universitas umum, tapi sekarang kerjasamanya itu lebih banyak di UIN ya, Universitas Islam Negeri di UIN, bukan yang seperti ITS, UGM, dan UNER dan lain sebagainya, itu sekarang sudah tidak ada. Kemudian juga ada beasiswa yang dari lembaga swasta, ini ada di PUTM, UK, kemudian ada di Muhammad Nasir, STID Muhammad Nasir, dan STAID Yogyakarta, program khusus. Ini memang benar-benar beasiswa 100%. Di samping itu juga ada yang masuk di universitas negeri non beasiswa. Jadi mereka masuk ke sini dengan jalan tes dan lain sebagainya, itu mereka juga melakukan bimbel dan seperti yang dilakukan oleh sekolah-sekolah lain atau anak-anak lain. Ini ada yang diterima di IPB Bogor, UGM, kemudian ini Universitas Brawijaya Malang, itu baru tahun kemarin kalau nggak salah ya. Di UNS, di UNES, di UNSUD, kemudian juga di UNY. Kalau di UNY sudah 3 tahun yang lalu mungkin ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kegiatan harian di pondok pesantren nantinya ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu nanti dibangunkan sekitar 3:30 atau nanti menyesuaikan dengan jam sholat subuhnya. Kadang-kadang sholat subuhnya itu kan maju, kadang-kadang juga pas mundur gitu. Jadi nanti dibangunkan itu disesuaikan dengan sholat subuh pada waktu jam itu. Jadi kegiatan yang pertama mereka Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini bisa berjamaah, juga bisa sendiri-sendiri, dan biasanya
ini bukan wajib ya, memang ini amalan sunnah, tapi karena ini anak pondok, jadi memang secara pendidikan mereka itu kita wajibkan, atau paling tidak itu seminggu harus sholat lail, karena pendidikan ini adalah membiasakan anak untuk bangun malam untuk sholat lail. Setelah itu disambung dengan sholat subuh berjamaah di pondok masing-masing, pondok putra di masjid pondok putra, pondok putri ya di masjid pondok putri. Setelah selesai sholat subuh, mereka tidak langsung kembali lagi ke asrama. Mereka harus bakok dulu. Mereka masih ada kegiatan di masjid. Karena apa? Kalau mereka langsung kembali ke asrama, yang namanya anak-anak juga masih ngantuk, pasti tidur. Jadi ini harus ada bakok terlebih dahulu. Setelah selesai semuanya, kemudian mereka mempersiapkan diri untuk persiapan KBM, belajar mengajar di sekolah reguler, yaitu sarapan dan persiapan KPL. Setelah itu masuk kelas sampai jam 13.50 atau jam 2 lah, katakanlah jam 2. Jadi di sana nanti belajar reguler, intrakurikuler itu 8 jam, 6 hari per pekan. Kemudian kita liburnya hari Jumat, yang semula dulu kita libur hari Ahad, kemarin kita sudah berikan edaran bagi wali santri dan santri yang lama, kita berubah liburnya hari Jumat. Kegiatannya di intrakurikuler itu ya ada sholat berjamaah, kemudian makan siang. Nanti makan siangnya juga ada di sekolah masing-masing. Yang pondok putra, yang sekolahnya di area pondok putra, kamera. Oh iya. Jadi setelah pulang dari sekolah, mereka istirahat siang ya, bisa dibuat tidur atau melakukan kegiatan yang lainnya. Setelah hampir menjelang sholat asar, mereka nanti istilahnya di OPA itu apa ya? Ya, ada azan, kemudian mereka bersegera menuju ke masjid. Setelah sholat asar, mereka ada kegiatan lagi, yaitu kultum atau hitobah, yang dimana ini nanti digilir ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya santri itu mendapatkan giliran untuk hitobah atau kultum. Jadi biasanya anak-anak kelas 7 itu anak-anak baru, itu urutan antriannya itu ada di paling belakang, supaya mereka belajar dulu melihat kultumnya kakak kelasnya. Dan nanti anak-anak kelas 7 misalnya ada anak yang nervous ya, atau belum siap karena memang mereka itu harus kultum di depan teman-temannya, ada kakak kelasnya juga, ada ustadznya juga, mungkin tidak berani, itu bisa mengajukan ke ya bagian yang mengurus hitobah atau mengurus kultum untuk antriannya diurutkan di bagian belakang. Biasanya seperti itu kalau anak-anak baru. Kemudian sore itu juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Di sini mencakup ada seni, kemudian ada olahraga, dan juga ada pengembangan diri ya. Di sini kalau pengembangan diri itu ada pramuka untuk MTS Aliyah, dan ada ekspala, sepertinya ada ekspala untuk Aliyah. Hanya untuk Aliyah, yang MTS belum diperbolehkan mengikuti ekspala. Kemudian sebelum sholat maghrib, mereka itu bersiap-siap untuk mengikuti sholat maghrib berjamaah di masjid. Jadi di sana nanti ada makan, mandi, dan persiapan sholat maghrib berjamaah di masjid. Setelah dari sholat berjamaah di masjid, sholat maghrib, itu nanti ada kegiatan lagi, ada kegiatan diniyah malam. Jadi diniyah malam ini mungkin nanti akan tidak setiap malam, mungkin hanya tiga malam diadakan diniyah malam, kemudian 3 malam yang lainnya digunakan untuk murojaah, untuk setoran tahfidz, kemudian untuk
lughoh, muhadasah dan lain sebagainya. Itu dinamis nanti yang mengaturnya. Setelah itu sholat isya. Setelah sholat isya nanti mungkin ada kegiatan yang ringan, ada kultum lagi karena banyaknya santri. Jadi kalau kultum di satu waktu setelah sholat itu mungkin belum cukup, jadi mungkin diadakan di 2 setelah waktu sholat, yaitu setelah sholat asar dan setelah sholat isya. Setelah itu ya sudah selesai, anak-anak belajar mandiri, belajar mempersiapkan pelajaran yang akan dipelajari besok pagi, kemudian istirahat dan tidur malam. Begitu seterusnya anak-anak yang akan mondok di sini ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke kegiatan santri ya. Kegiatan santri ini ada kegiatan bulanan dan juga ada kegiatan tahunan. Kalau kegiatan bulanan ini ada izin boleh pulang. Jadi ketika ada izin boleh pulang, ini anak-anak biasanya anak-anak yang dalam kota atau dekat dengan pondok itu pulang. Jadi mereka pulang itu hari Kamis setelah KPM sampai dia balik lagi ke pondok itu hari Jumat sore. Hari Jumat sore sebelum sholat maghrib ya. Kira-kira maksimal sebelum sholat maghrib. Ini juga ada kegiatan yang saya sempat singgung di depan tadi, ada CTM atau Jam'iyah Tholabah Muwahhidun. Ini organisasi santri di mana mereka itu siap memimpin dan siap dipimpin. Mereka diasah untuk mandiri, untuk berkegiatan, untuk ada kegiatan leadership juga di sana. Kemudian kegiatan tahunan seperti ini ya, kegiatan awal tahun kita ada stadium general bagi wali santri baru. Kemudian juga nanti anak-anak ada wisata industri bagi kelas 8 dan kelas 11. Ada juga kegiatan PAS atau penilaian akhir semester. Setelah kegiatan akhir semester kemudian ada rapotan atau terima rapot. Setelah terima rapot nanti juga ada, kalau semester 2 nanti ada kegiatan perpisahan kelas 12 dan serah sambut kelas 9. Jadi ini mungkin kalimatnya berbeda dengan yang lain ya, perpisahan kelas 12 dan serah sambut kelas 9. Karena jenjang pendidikannya ini tadi 6 tahun, jadinya ketika lulus sanawi itu mereka belum dilepas. Ketika lulus sanawi itu mereka harus lanjut ke aliyah. Kalau mereka kalau mereka tidak melanjutkan berarti mereka itu melepaskan diri. Jadi tidak sampai tuntas, tidak lengkap dengan sesuai yang kita harapkan, sesuai dengan visi misi pondok pesantren tersebut. Itu kegiatan santri. Kemudian ini ada informasi tentang sistem informasi pondok pesantren atau yang biasa kita sebut itu SIPON. Di sini nanti ini merupakan aplikasi Android di mana nanti digunakan sebagai bentuk komunikasi antara wali santri dengan pondok terkait perkembangan santri di pondok, dan itu meliputi ada absensi sekolah, kemudian ada prestasi santri, kesehatan, rapot, pelanggaran, kemajuan tahfidz. Nanti bisa dilihat semuanya di sana. Kemudian juga ada perizinan santri, progres bahasa. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat tahfidz, perkembangan tahfidz dari anaknya sampai mana, kemudian bagaimana absensinya. Nanti bisa dipantau dari sana. Itu yang terkait dengan informasi informasi pendidikan di Pondok Pesantren Muwahhidun. Kemudian informasi tambahan yaitu tentang IKAMU. Sebenarnya ini sudah di luar dari informasi yang kita sebutkan tadi ya. Tapi ini juga perlu kami informasikan. IKAMU itu adalah Ikatan Keluarga Alumni Muwahhidun. IKAMU ini adalah diprakarsai oleh lulusan Pondok Pesantren Muwahhidun supaya mereka itu tetap bisa berkontribusi di pondok pesantren mereka atau di alma maternya mereka. Jadi IKAMU ini masih berkontribusinya itu biasanya mereka itu mengadakan acara di pondok pesantren itu setahun 2 kali.
Ya, acara rutinnya itu setahun 2 kali. Yang pertama itu mereka mengadakan DTT. DTT itu kepanjangannya adalah Daurah Tarkiyah Tulab atau yang disebut dengan pengembangan kemampuan santri. Jadi para alumni datang ke pondok, kemudian mereka mengisi atau berkegiatan dengan adik-adik kelasnya. Jadi ini sangat membantu dan memang ini kontribusi yang diberikan oleh alumni kepada alma maternya. Yang kedua, mereka juga sebagian alumni yang melanjutkan ke Tafaqufidin itu mengadakan daurah Tafaqufidin. Jadi ini khusus untuk anak-anak kelas 12. Jadi kelas 12 anak-anak itu nanti yang mau melanjutkan ke Tafaqufidin itu dibantu oleh alumni. Jadi alumni datang ke sini, kemudian memberi materi, matrikulasi, memberi evaluasi, penilaian dan lain sebagainya, dan semua itu nanti dilaporkan ke pihak sekolah. Itu juga sangat membantu sekali di Muwahhidun. Itu sekedar informasi saja. Kemudian yang informasi yang terakhir itu adalah mengenai PWM. Kalau PWM ini adalah kelompok yang diprakarsai oleh wali santri Muwahhidun per daerah. Jadi PWM yang sudah terbentuk itu ada PWM Cilacap, PWM Gombong, Pati, Jogja dan Klaten. Kemudian yang PWM yang lainnya insya Allah mungkin mudah-mudahan menyusul, yang juga diprakarsai oleh wali santri segera ada, karena PWM ini juga memberikan kemudahan ya sebagai komunikasi juga. Jadi yang sudah kita lihat itu ketika penjemputan anak libur semesteran itu PWM itu berkomunikasi dengan semua wali santri yang tergabung di sana, kemudian penjemputannya itu bisa kolektif. Misalnya yang sudah jalan itu dari Cilacap, dari Gombong dan juga dari Jogja. Itu biasanya dari wali santri itu ada salah satu yang mendampingi datang ke sini, kemudian mereka itu sudah menyiapkan shuttle atau menyiapkan bis. Jadi mereka bisa semuanya bareng-bareng pulangnya menuju ke daerah asal masing-masing. Nah, yang terakhir, ini hanya sebagai gambaran saja tentang area pondok secara dekat. Yang tadi sudah ditampilkan ada area pondok 1, pondok 2. Ya, nanti ditunggu saja Bapak Ibu wali santri yang baru kelas 7 dan kelas sudah bisa datang kemari, bisa melihat secara langsung. Demikian Bapak Ibu wali santri kelas 7 dan juga ustaz-ustazah dan para pemirsa semuanya yang bisa kami sampaikan tentang informasi tentang pengenalan Pondok Pesantren Muwahhidun tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Sekian dari kami, jika ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran Ustadzah atas berbagai informasi-informasi yang sangat penting dan bermanfaat, terutama bagi wali santri baru yang mungkin belum mengenal bagaimana Muwahhidun secara detailnya dan secara terperinci. Alhamdulillah semua materi telah disampaikan dan sekarang saatnya kita memasuki ke sesi yang ketiga, adalah sesi tanya jawab. Di sini beberapa pemirsa sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan sebelumnya. Untuk itu perkenankan kepada Ustadzah nanti bisa menjawab pertanyaan dari beberapa wali santri tersebut.
Untuk pertanyaan yang pertama, untuk tahfidz atau hafalan Quran, apakah santri ada target hafalannya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya tadi ya. Untuk tahfidz ini target hafalannya untuk sanawi itu 3 juz, kemudian di aliyah juga 3 juz. Jadi target minimal mereka itu lulus dari muwahhidun hafal 6 juz. Namun kenyataannya banyak juga santri yang sampai sekarang itu ada yang sudah hafal 10 juz, 20 juz dan 20 lebih, tapi belum ada yang sampai 30 juz. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi minimal 6 juz ya Ustazah. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, bagaimana sistem pembayaran uang sekolah karena kami wali santri yang berasal dari daerah jauh? Oh iya, iya betul. Tadi kita paparkan SIPON ya, sistem informasi pondok. Sebetulnya itu juga ada keuangannya, cuman saat ini kita keuangannya, pembayaran keuangannya itu masih menggunakan ICT atau program ICT, dan itu nanti wali santri bisa membayar lewat transfer. Nanti setiap santri itu ada nomor VA-nya, ada nomor virtual akunnya. Setiap santri ada nomor virtual akunnya, dan nomor itu nanti yang akan digunakan kode itu nanti yang akan digunakan untuk transfer wali santri. Begitu Mas. Gitu. Baik. Untuk yang pertanyaan ketiga, anak saya belum bisa lancar membaca Al-Quran. Apakah nanti ada pendampingan tersendiri atau secara khusus? Ya, ini bagi anak-anak yang ketika masuk itu belum bisa membaca Al-Quran atau belum lancar, karena ini nanti kan di sini banyak sekali materi-materi agama atau materi-materi yang berbahasa Arab ya. Jadi di sini nanti anak-anak yang belum bisa membaca itu ada pendampingan khusus. Jadi mereka itu setiap sore harus ikut TPQ. Jadi ada program istilahnya TPQ gitu ya. Jadi dia harus bisa membaca, dan ada kita sediakan gurunya, kita sediakan ustadznya, dan setiap hari mereka harus ngaji. Tidak boleh bolong. Mereka misalnya ikut ekstra atau mereka punya kegiatan lain, itu tidak kita perbolehkan. Mereka wajib ngaji setiap hari bagi yang belum bisa baca tulis Al-Quran. Baik, yang keempat, apakah santri diperkenankan membawa telepon genggam atau HP? Itu tidak diperbolehkan sama sekali ya, karena itu sangat mengganggu konsentrasi santri ketika belajar. Itu jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya ingin menelpon putra putrinya, nanti di pondok sudah disediakan nomor telepon, sudah disediakan HP dengan nomor teleponnya. Nanti diinformasikan ya nomor teleponnya, karena sudah lama libur biasanya nomornya itu ganti, nomornya itu hangus ya, kemudian ganti. Dan di sini nanti ada di Pondok Putra, insya Allah itu nanti ada 4 HP, di Pondok Putri juga ada 4 HP. 2 HP untuk santri sanawi, 2 HP untuk santri aliyah, baik di Pondok Putra maupun di Pondok Putri. Begitu. Untuk yang kelima, kenapa untuk kelas 10 agama hanya ada 1 kelas saja? Kelas agama sekarang ini ada 3 kelas. Untuk yang kelas 10 Oh, baru, kelas 10 agama. Ya, oh ya. Di aliyah ini kan sudah penjurusan ya. Jadi penjurusan itu kita tidak bisa memaksa anak untuk memilih jurusan. Mereka kita kasih angket, kemudian mereka memilih. Kemudian dari angket itu kita mengarahkan. Anak yang tepat dalam memilih angket silakan, anak yang kurang tepat biasanya kita mengarahkan. Dari BK itu mengarahkan, sebaiknya kamu milih ini karena kemampuan kalian itu seperti ini. Tapi ini yang ada tahun ini peminat paling banyak itu di IPA, dan IPA bisa dibagi putra putri. Jadi kelas 10 IPA 1 itu khusus untuk kelas putra,
kelas 10 IPA 2 itu khusus untuk anak putri. Sedangkan yang memilih agama itu sekian itu jumlahnya, sekitar ada 29 kalau nggak salah ya tahun ini. Dan itu tidak bisa kita bagi karena jumlahnya tidak imbang dan sangat sedikit. Begitu Mas. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2 yang baru ini, apakah untuk tahun ini terpisah baik dari putra dan putrinya? Ya, alhamdulillah tahun ini bisa terpisah. Jadi nanti untuk kelas 10 IPA 1 nanti berada di lingkungan Pondok Putra. Kemudian yang kelas 10 IPA 2 ini kan kelas putri. Jadi nanti kelasnya berada di lingkungan Pondok Putri. Oke. Selanjutnya, kapan rencana Pondok Pesantren Muwahhidun akan menandakan masuk KBM secara tatap muka? Ya, insya Allah secepatnya kalau keadaannya sudah aman dan sudah diinstruksikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Sebetulnya ini sedang ramai mengajukan, teman-teman sekolah yang lain sedang ramai mengajukan untuk bisa tatap muka. Tapi tadi malam informasi terakhir tidak jadi dari pemerintah, dari Kemenakpati itu tadi malam informasi terakhir itu tidak diperbolehkan. Jadi tahun ajaran baru besok Senin itu masih daring, semuanya masih daring. Dan kapan kita masuk ya itu tadi kita menunggu dulu instruksi dari pemerintah. Oke, dan ini ada soal yang terakhir. Berapa bulan sekali santri boleh dijemput oleh orang tuanya? Oh, berarti itu tadi hari boleh pulang ya. Berarti 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, dan itu nanti untuk santri putra dan santri putri waktunya berbeda minggunya. Jadi mungkin Jumat ini adalah kepulangan santri putra. Kemudian Jumat berikutnya itu kepulangan santri putri. Jadi ada sedikit jarak antara santri putra dan santri putri ketika pulang. Iya, betul, jaraknya 1 minggu. Gitu. Baik, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh wali santri melalui live chat streaming YouTube. Dan terima kasih atas jawabannya untuk Ustadzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang sudah mengajak sesi yang paling terakhir, yaitu sesi penutupan. Untuk itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, atas partisipasi para hadirin baik dari para ustadz dan ustadzah, karyawan dan karyawati Pondok Pesantren Muwahhidun, wali santri baru dari Pondok Pesantren Muwahhidun tahun ajaran 2020-2021, maupun para pemirsa yang turut menyimak jalannya rangkaian Stadium Jenderal pada pagi hari ini. Kami dari pihak panitia mengucapkan minta maaf atas beberapa kendala teknis yang terjadi di tengah-tengah jalannya Stadium Jenderal. Dan mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan dan bisa kami berikan kepada wali santri baru untuk mengenalkan seberapa jauh dan bagaimana detail dari Pondok Pesantren Muwahhidun tersebut. Karena bagaimana lagi dengan kondisi yang sangat darurat di tengah-tengah pandemi, walaupun seperti itu tapi kami berusaha, kami panitia penerimaan peserta didik baru berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Dan tentunya tidak mengurangi niat sedikit pun di dalam menyekolahkan dan memberikan pendidikan kepada anak didiknya, putra-putri terbaiknya untuk belajar lebih dalam tentang agama yang nanti bisa menjadikan pertanggungjawaban di hari akhir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian yang telah seluruh pemirsa berikan. Kami tutup dengan bacaan alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin dan syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.